Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fadila Putri dengan NPM 2313031061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya mengenai judul analisis pengaruh penerapan metode CAS Method terhadap peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi pendidikan ekonomi di Universitas Lampung. Baik, yang pertama mengenai pendahuluan proposal penelitian saya, di mana di era revolusi Society 5.0 sekarang ini, dunia pendidikan itu dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, salah satu tantangan utama pendidikan tinggi adalah bagaimana mengembangkan metode pembelajaran yang tidak berpusat pada dosen, melainkan pada mahasiswa. Metode konvensional yang terlalu menekan ceramah itu seringkali membuat mahasiswa pasif dan kurang melatih kemampuan analisis mereka. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan pendekatan pembelajaran inovatif. Salah satunya adalah metode CAS Method. CAS Method ini itu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa pada situasi nyata melalui studi kasus, sehingga mereka itu dituntut untuk menganalisis, berdiskusi, dan mencari solusi. Selanjutnya, pada proposal penelitian saya ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh penerapan metode CAS Method ini terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu apakah ada pengaruh metode CAS Method kelompok terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Lalu rumusan masalah yang ketiga yaitu seberapa besar pengaruh penerapan metode CAS Method terhadap hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa secara simultan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerapan metode CAS Method terhadap hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Lalu tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan metode CAS Method kelompok terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Lalu tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk menganalisis sejauh mana penerapan metode CAS Method dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa secara bersama-sama. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian dari proposal saya. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, di mana untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana metode CAS Method kelompok ini bisa memengaruhi hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Lalu manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, untuk menjadikan acuan dalam memilih strategi pembelajaran yang efektif, aktif, dan kolaboratif untuk mengembangkan potensi mahasiswa. Baik, selanjutnya landasan teori. Yang pertama mengenai metode CAS Method. Definisi metode CAS Method. CAS Method adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi kasus sebagai dasar untuk diskusi, analisis, dan pemecahan masalah. Nah, dalam metode ini, mahasiswa itu ditempatkan sebagai problem solver yang bertanggung jawab untuk menelaah informasi, memahami konteks permasalahan, mengembangkan argumen, dan mengusulkan solusi berdasarkan teori yang dipelajari. Secara lebih luas, CAS Method juga terkait dengan model problem-based learning dan contextual learning, di mana pembelajaran dibangun dari situasi bermakna. Nah, hal ini tuh menjadikan CAS Method sebagai metode yang menuntun mahasiswa untuk bukan hanya memahami materi, tetapi juga menerapkannya pada situasi konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari maupun kondisi profesional. Lalu, karakteristik dari CAS Method dalam pembelajaran yaitu pertama, berbasis kasus nyata dan relevan, kedua, diskusi kelompok yang intensif, ketiga, dosen sebagai fasilitator, keempat, menekankan pada analisis dan pembacaan masalah, lalu yang kelima, pembelajaran berbasis refleksi.
Lalu, adapun tujuan pembelajaran menggunakan CAS method. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah berdasarkan data dan teori. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan teori dan praktik. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar melalui keterlibatan aktif dan pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Lalu landasan teori yang kedua yaitu hasil belajar siswa. Pengertian dari hasil belajar siswa, hasil belajar secara umum dipahami sebagai perubahan yang relatif tetap pada perilaku, pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai seseorang sebagai akibat dari pengalaman belajar. Nah, pengertian ini menekankan bahwa hasil belajar itu bukan sekedar aktivitas saat proses berlangsung, melainkan bukti bahwa terjadi perolehan kemampuan yang dapat diobservasi dan diukur melalui tes, tugas, atau portofolio. Robert Genge menambahkan perspektif berbeda dengan membedakan kategori hasil belajar yang memerlukan kondisi pembelajaran berbeda, yaitu verbal information, intellectual skills, cognitive strategis, motor skill, dan attitudes. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mengaruhi hasil belajar yaitu ada dua, ada faktor internal di mana ini itu kondisi psikologis, terus mengenai kesehatan fisik dan mental, gaya belajar dan kemampuan dasar akademik. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, di sini tuh ada metode pembelajaran, lingkungan belajar, peran dosen dan ketersediaan sumber belajar. Selanjutnya, landasan teori yang ketiga yaitu konsep peningkatan hasil belajar. Secara konseptual, hasil belajar itu tidak hanya sekedar nilai akademik, tapi merupakan indikator kemampuan mahasiswa dalam memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Nah, dalam konteks pendidikan tinggi, terutama pada program studi pendidikan ekonomi, hasil belajar itu mencerminkan ketercapaian kompetensi kognitif dan metakognitif mahasiswa dalam menguasai konsep ekonomi secara mendalam dan relevan dengan konteks nyata. Baik, selanjutnya landasan teori yang ketiga yaitu mengenai kemampuan berpikir kritis. Nah, pengertian dari berpikir kritis menurut Ennis tahun 1996, berpikir kritis adalah reasonable and effective thinking that focuses on deciding what to believe or what to do, yaitu proses berpikir yang masuk akal, penuh pertimbangan, dan diarahkan pada penentuan tindakan atau keyakinan yang tepat. Nah, berpikir kritis bukan sekedar berpikir secara cepat atau banyak, tetapi berpikir secara mendalam dan reflektif. Dalam konteks pendidikan tinggi, kemampuan berpikir kritis dianggap sebagai keterampilan esensial yang harus dimiliki mahasiswa. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis itu ada faktor internal, yang dimana kemampuan kognitif dasar, motivasi belajar, kematangan intelektual, minat terhadap materi, dan pengalaman belajar sebelumnya. Lalu, faktor yang kedua itu faktor eksternal, seperti lingkungan pembelajaran yang mendukung dialog dan diskusi, metode pembelajaran seperti CAS method, problem-based learning, dan project-based learning. Lalu peran dosen dalam memberikan stimulus pemikiran, ketersediaan kasus, data, atau sumber belajar yang menantang. Lalu selanjutnya kerangka berpikir dari proposal penelitian saya. Kerangka berpikir penelitian ini itu dibangun berdasarkan asumsi bahwa proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, kontekstual memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kemampuan kognitif mahasiswa. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini itu menggambarkan bahwa penerapan metode CAS method yaitu variabel X berpengaruh terhadap hasil belajar variabel Y1 dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa variabel Y2. Nah, semakin efektif penerapan CAS method dalam pembelajaran, semakin tinggi pula peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Lalu, hipotesis penelitian yang pertama, H0 tidak ada pengaruh penerapan metode CAS method terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. H1-nya ada pengaruh penerapan metode CAS method terhadap
peningkatan hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu yang kedua, H0 tidak ada pengaruh penerapan metode case method terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. H1-nya ada pengaruh penerapan metode case method terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu pada metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X, yaitu penerapan metode case method, terhadap variabel Y, yaitu peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung baik secara parsial maupun simultan. Lalu metode penelitian yang kedua yaitu menggunakan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2024 yang aktif pada saat penelitian dilakukan. Nah, dalam penelitian ini perhitungan sampelnya menggunakan rumus Lovin yang dirumuskan sebagai berikut seperti yang ada di PPT ini. Lalu metode penelitian dengan definisi konseptual variabel. Yang pertama, penerapan metode case method atau variabel X ini secara konseptual. Case method adalah metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran melalui analisis kasus nyata atau simulasi situasi yang berkaitan dengan materi kuliah. Lalu yang kedua, peningkatan hasil belajar yaitu variabel Y1-nya. Peningkatan hasil belajar secara konseptual merupakan perubahan positif pada kemampuan kognitif mahasiswa setelah memperoleh pengalaman belajar tertentu. Lalu yang ketiga, kemampuan berpikir kritis atau variabel Y2-nya, di mana berpikir kritis secara konseptual kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis mendalam terhadap informasi, mengevaluasi berbagai argumen, mengidentifikasi asumsi, menarik kesimpulan yang valid, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang rasional. Lalu metode penelitian definisi operasional variabel. Yang pertama, metode case method. Dalam penelitian ini itu dioperasionalkan sebagai proses pembelajaran yang menempatkan mahasiswa untuk menganalisis kasus nyata atau simulasi kasus, kemudian mendiskusikannya melalui kegiatan membaca kasus, mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, mempresentasikan hasil analisis, serta melakukan refleksi setelah diskusi. Yang kedua, hasil belajar dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai pencapaian kemampuan kognitif mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan case method yang direfleksikan melalui penilaian formal berupa tes atau evaluasi akhir materi. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi informasi secara logis, mengidentifikasi argumen, memberikan alasan yang relevan, dan menarik kesimpulan yang tepat ketika menganalisis suatu kasus. Lalu metode penelitian yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data, yang dimana pada penelitian ini yaitu menggunakan dua teknik utama yaitu angket atau kuesioner dan dokumentasi. Nah, angket ini itu untuk mengukur sejauh mana mahasiswa merasakan manfaat penerapan case method dan bagaimana metode case method ini mempengaruhi kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Terus dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti RPS, rencana pembelajaran semester, modul khusus yang digunakan dosen, nilai mahasiswa sebelum dan sesudah penerapan case method, foto kegiatan belajar, serta catatan-catatan akademik yang lain yang relevan.